Oke, kuliah kita terakhir itu memunculkan fungsi A pangkat X dengan definisinya ini ya, A pangkat X adalah ini. Rasanya di soal tutorial yang nomor 1 ditanyakan, A pangkat X adalah apa? Jangan ngobrol. Ini udah kita bahas kemarin, terakhir kuliah yang terakhir. Tapi saya akan gambarkan karena GeoGebra-nya udah saya siapkan gitu ya. Coba kita lihat. Kita awalnya berangkat dari fungsi Y sama ln X di bab ini. Ln X itu sama integral 1 sampai X per T dt gitu ya. Grafiknya seperti ini, jangan lupa nih. Ln X si hijau ini melalui 1,0. Dan di sini ada bilangan ini nggak bisa ditulisin ya. Ini ada bilangan Bilangan itu yang nilai ln-nya 1. Ln 1 gitu ya, di sini. Oke. Atau bisa dititikin nih, itu ada di sekitar ini nih, 1. Nah, di situ ya. Kok A ya? Harusnya gitu ya. Itu bilangan nilai ln-nya 1. Nah, setelah itu kita berangkat dari situ, karena ini fungsinya monoton naik, murni, kita memunculkan fungsi inverse ya. Jadi kita cerminkan dia terhadap Y sama dengan X. Cerminnya menjadi fungsi ini, E pangkat X. Ini adalah fungsi apa? Inverse dari ln X. Nah, saya akan tutup ln X ya. Ini A pangkat X. Dan kuliah terakhir kita adalah A pangkat X. Kalau yang barusan digambar baru E pangkat X. Nah, kalau A pangkat X gimana gambarnya? Ya mirip dengan E pangkat X. Contohnya 2 pangkat X. Ini yang biru. Ini kalau biru, ini grafiknya ini biru itu ya, ngelihat 2 pangkat X. Nah, kalau saya crop sedikit dulu menjelaskan di sini. Gini. Nah, yang mana yang E pangkat X yang merah ya? Yang merah ini Y sama E pangkat X. Yang biru ini Y sama dengan 2 pangkat X. Mirip aja. Mirip. Nah, ingat-ingat bahwa E itu bilangan sekitar 2,71 atau 17. 71 ya. 82 ya sekian. Jadi kita bandingkan Y sama dengan E pangkat X sama satu lagi Y sama dengan 2 pangkat X. Yang ini lebih tinggi grafiknya. Karena ininya lebih gede, ini 2,7, ini 2. Cuma kalau di daerah X yang negatif, X negatif itu kalau X yang negatif ini kan menjadi sepernya. Ini sepernya, malah yang gede angkanya lebih rendah dia. Yang merah tuh lebih rendah kalau di kiri sumbu Y. Gitu ya. Oke. Balik ke sini. Kemudian 3 pangkat X, kalau 3 pangkat X di sini lebih tinggi dia. Di sini lebih rendah. Mana 3 pangkat X? Ini. Tuh, lebih tinggi di sini, yang di sininya malah lebih rendah gitu ya. Gitu, diingat-ingat. Kemudian kalau saya gambar Y sama dengan setengah pangkat X. Itu tak lain adalah 2 pangkat min X. Tak lain adalah yang ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Karena X-nya diganti min X. Jadi kalau digambar setengah pangkat X, itu cerminan dari yang 2 pangkat X. Mana tadi 2 pangkat X yang biru? Cerminannya setengah pangkat X. Dan selanjutnya ya, nggak usah semua lah. Oke.
Jadi fungsi A pangkat X ini kalau A-nya lebih besar dari 1, melengkungnya di sini semua. Melengkung di sini ya. Melengkungnya ini. Nggak jelas. Ini nih. Ini semua A-nya besar 1. Kalau ini A-nya kurang dari 1. Setengah pangkat X, sepertiga pangkat X, seperlima pangkat X. Bentuknya seperti ini. Kalau A-nya 1, 1 pangkat X hanya ini aja. Mana 1 pangkat X ini? Garis lurus aja. Oke, begitu. Itu review yang kemarin. Nah, sifat-sifatnya nggak dibuktikan di sini. Diterima aja. Sifat A pangkat X itu punya sifat ini seperti pangkat biasa yang udah dikenal di SMA. Kali jadi tambah dan selanjutnya. Kemudian turunan dari A pangkat X. Kemarin udah ya, tapi saya jalankan lagi sekarang. Turunannya. Saya tulis di sini. Y sama dengan A pangkat X. Nah, diingat-ingat. Kalau ada pangkatnya berupa fungsi, pangkatnya ada X ya. Nurunkannya tuh dilonkan paling gampang. Ln Y sama dengan ln A pangkat X. Polanya selalu gini. Ln Y pangkatnya dilonkan bisa turun ke depan. Ln A. Ingat ln A itu konstanta ya. Baru kita turunkan. Turunkan terhadap turunkan terhadap apa? Terhadap X. Kan ini mau turunan terhadap X. Ruas kiri menjadi selalu jadi gini ya. Ln itu 1/4 kali ya aksen. Ruas kanan 1 kali ln A. Ln A konstanta. Sehingga Y aksen sama dengan Y ln A sama dengan Y-nya kembalikan yang ke awal. A pangkat X ln A gitu ya. Nah, coba kalau kita bandingkan. Kita di depan udah tahu turunan dari E pangkat X apa? Hah? Ini jangan lupa dunia sihir dan dunia nyata cuma ada satu. Yang turunannya nggak berubah ya. Kalau saya jalankan kayak gini lagi, kita lihat. Kalau saya jalankan ini pakai yang ini, Y sama E pangkat X, di sini sebenarnya muncul ln E gitu ya, ln A. Kalau yang ini ln E. Jadi ininya hilang kalau A pangkat X sebenarnya ln E gitu ya kalau ngikuti yang ini. Tapi ln E itu 1. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Oh, akibatnya sebelum dibuka itu, akibatnya integral A pangkat X ln A dx sama dengan A pangkat X tambah C gitu ya. Kalau kedua ruas saya bagi ln A itu konstanta, ingat. Ya, kedua ruas bagi ln A pangkat X per ln A ditambah C per ln A. Ya, C per ln A bisa disebut konstanta baru lah, D itu. Jadilah rumus yang di kanan. Dibagi ln A. Kembali kalau saya punya ininya E. Mau diterapkan rumus di atas ya sama aja. 1 per ln E kali E pangkat X tambah C. Ln E 1. Jadi kalau integral E pangkat X ya E pangkat X lagi. Gitu ya. Oke. Soal-soal kita lihat. Ini kenapa nggak bisa dihapus kamu teh? Hapus dulu. Kalah not lagi. Nah, kita lihat contohnya. Ciluk bak atau ditulis? Tulis. Bikin capek aja. Oke. Sekarang saya nggak terburu-buru.
Karena saya nggak ikut travel ITB. Nah, gitu ya. Nah, cara mencari turunannya bisa beberapa cara ya. Ini saya perlihatkan 2 macam cara. Kalau kita mau pakai rumus ini, rumusnya disalin dulu kan belum ingat. Fungsi-fungsi ini tuh suka nggak ingat karena baru. Saya punya rumus ini. Nah, rumusnya. Saya terapkan. Di sini A-nya berapa? 3 ya. Jadi saya punya Y sama dengan 3 pangkat akar X. Turunannya langsung pakai rumus ini. Lihat. A pangkat X, dia sendiri kali ln A, kalau atasnya X. Kalau akar X, kali turunan lebih dalamnya, yaitu akar X ya. Jadi tetap kali ln A-nya ln 3, kali turunan dari yang lebih dalamnya ini. Akar X. Jangan di kotak-kotak lah, nanti bingung. Nah. Oke. Jadi sama dengan kali ln 3 kali 1/2 akar X. Gitu ya. Kalau kita apal rumus ini. Supaya apal gedein rumusnya gitu ya. Oh jangan. Kalau lupa rumus ini gimana? Kembali ini kita lihat fungsi pangkatnya ada X ya. Dilonkan cara 2. Cara 2. Y sama dengan 3. 3 pangkat akar X gitu ya. Baru datang. Dari mana? Kenapa terlambat? Nah, sampai sini. Kalau ada pangkat dalam fungsi dilonkan. Selalu polanya sama. Ln Y menjadi ln 3 pangkat akar X. Kenapa dilonkan? Supaya pangkatnya bisa turun ke depan. Gitu. Baru kita turunkan. Turunkan terhadap X. Turunan ln harus apa? Seperdia kali turunan ini terhadap X. Kali dy dx. Akar X 1/2 akar X. Ln 3 mah konstanta. Nah, kan ketemu Y aksen sama dengan Y kali 1/2 akar X kali ln 3. Kembalikan Y-nya. 3 pangkat akar X. 1/2 akar X kali ln 3. Sama aja. Jadi kalau rumus ini lupa, begitu ada pangkat dalam fungsi, dilonkan. Polanya selalu gini. Gitu ya. Makanya jangan asa-asa. Lihat dulu saya baru. Gitu ya. Soal berikutnya. Integralnya. Coba kita lihat integralnya. Nah. Kita lihat dulu rumusnya kan lupa ya. Lupa. Lupa. Kalau tahu turunannya ya integralnya harus diingat. Kita salin dulu rumusnya. Yang menyangkut A pangkat X. Nih saya punya rumusnya ini. Kotakin merah biar nggak lupa. Gitu ya. Nih supaya nggak lupa. Jadi soal ini kita arahkan supaya berbentuk A pangkat U gitu ya. Yang ini A pangkat U. Nah, jadi saya substitusi. Substitusi apa? U-nya X pangkat 3 supaya 2 pangkat 3 gitu kan. Supaya A pangkat U.
tentunya harus dicari hubungan DU dengan DX. Punya enggak ini faktor ini? Punya, ini X kuadrat DX. Jadi saya tulis X kuadrat DX, nanti bisa diganti dengan sepertiga DU. Jangan lupa batas-batasnya. Karena DX ini berarti batas X yang awal. U-nya menjadi 1/3 sama dengan 1. X-nya sama dengan 2. U-nya sama dengan 2/3. 8. Sehingga ini saya tulis ulang di bawah. Ini menjadi batasnya 18. X kuadrat DX-nya ini menjadi sepertiga DU. Sepertiganya saya taruh di depan. DU-nya di belakang. 2 ini menjadi 2 U. Nah, baru terapkan rumus yang ini. Yaitu sepertiga, 2 U dibagi ln 2. 18. Ln 2 konstanta, saya keluarkan aja 3 ln 2. Yang dihitung adalah 2/8 dikurangi 2/1. Gitu ya. Ya, sekian lah. Ln 2-nya biarin aja ln 2 gitu. Oke, kita lanjut. Saya mau cerita lagi dari sini. Tutup dulu semua. Gini. Cerita kita di awal fungsi transenden mula-mula ada fungsi ln. Kemudian muncul fungsi inversnya. Fungsi E⁻X. Cerminan dari ini ya. Dicerminkan. Nah, fungsi E⁻X. Sekarang tutup ln-nya. Ini fungsi E⁻X. Setelah itu diperumum menjadi A⁻X. Di sini contohnya 2⁻X. Ya, gambarnya kayak fungsi E⁻X saja. Cuma mungkin lebih rendah atau lebih tinggi tergantung bilangan dasar ini. Itu. Sekarang ini fungsi A⁻X, 2⁻X. Ini juga monoton naik, kan monoton murni yang penting. Enggak, bukan naiknya. Dia punya inverse. Inverse ya dinamakan, dari sini nggak bisa dihitung, direka-reka X-nya keluar berapa, itu nggak bisa. Kalau Y sama X⁻3 kita bisa merumuskan X-nya 3 akar Y. Kalau ini nggak bisa. Nah, fungsi inverse itu disebut fungsi logaritma. Nah, tinggal grafiknya ini cerminkan. Di sini cerminannya ini. Jadi, fungsi inverse dari A⁻X balik kayak fungsi ln. Cuma bilangan dasarnya lain sekarang gitu ya. Oke, saya ke teorinya. Jadi ada ln, kemudian E⁻X diperumum menjadi A⁻X. A⁻X inverse logaritma. Namanya logaritma umum. Oke, di sini. Oke, ceritanya punya inverse. Ini saya agak cepatnya di sini, jelimet rumusnya nanti lebih banyak ke operasional aja di soal. Nah, nulisnya gini. Fungsi inverse dari ini, berarti kita harus merumuskan X ya. Di sini harus merumuskan X. Kok jadi gitu? Nah, kita harus merumuskan dari sini X-nya berapa, tapi nggak bisa. Sebut aja nama fungsi baru, namanya fungsi logaritma. Biasanya di SMA nulisnya A-nya di sini ya. Tuh, sekarang diganti A-nya di bawah. Yang standar tuh A-nya di bawah. Gitu ya. Sama aja, jadi kalau 10 log berapa? 31, kita sekarang nulisnya gini. Log 10 ininya 31 gitu. Ya, supaya susah lah diganti-ganti ya. Kenapa di bawah gitu, jangan tanya saya.
Nanti saya harus tanya senior saya, udah pada mati mereka. Begitu ya. Terus kalian kalau perhatikan ini, gimana sih ini? Kok log AY, X log AY, di sini Y log AX. Nah, ini kalau mau digambar grafiknya, pengen variabelnya dalam X. Jadi ditulisnya, ditukar Y sama dengan log AX. Supaya apa ditukar? Supaya sumbu horizontal sebagai variabelnya. Nilai fungsinya Y-nya, gitu ya. Tapi yang penting aturan ini. Gitu ya. Jadi nanti kalau di ujian ditanya, ini saya punya awalnya fx sama a pangkat x, inversnya apa? Nah, inversnya f-1y sama dengan log AY. Kalau di ujian ditanyanya, berapakah f-1t? Ya kalian harus jawabnya log AT. Kalau di ujian ditanyanya, fungsi inverse dalam x, ya harus dijawab ininya dalam. Yang penting tuh aturannya gitu ya. Ini variabelnya, ini aturan ngitungnya. Jadi jangan terpaku, loh ini log AY, kok di sini log AX? Karena saat digambar grafiknya, ininya pengen dalam X, ininya yang dinamakan Y, ditukar. Oke. Jadi grafiknya secara otomatis kita peroleh dengan mencerminkan terhadap ini Y sama X. Grafik A pangkat X cerminkan ini. Coba kita lihat berbagai variasi grafiknya. Kalau ini 2 pangkat X, ini log 2 dari X. Kalau A-nya kecil dari 1. Mana ya? Setengah pangkat X. Gambarnya gini. Kalau setengah pangkat X. Cerminannya gimana? Yang bagian sini, kalau dicerminkan menjadi mana? Jadi bingung sendiri. Bentar. Ini setengah pangkat X. Kalau dicerminkan, titik ini tetap ya. Yang di atas sini menjadi ke sini, betul? Jadi melengkung ke sini. Bentar, saya tulis dulu di sini. Bingung, cepetan. Dosennya juga bingung. Yang ini Y sama dengan setengah pangkat X. Inversnya Y sama dengan log setengah X. Itu mana? Cerminkan bagian yang saya kasih oranye sekarang ini. Cerminnya. Oke, tadi 2 pangkat X, cerminannya ini. Log 2X. Kalau setengah pangkat X, gambarnya gini. Setengah pangkat X. A pangkat X dilihat lagi ya. Lupa pasti. Tapi ya udah. Selama kuliah ikuti aja. Setengah pangkat X, kita cerminkan titik yang di sini harus tetap. Yang melengkung ke sini menjadi melengkungnya ke sana. Bawah ya cerminannya. Dan bagian yang ini nanti dicerminkan. Ini kuadran 1, cerminnya kuadran 1 lagi. Jadilah log setengah X. Gitu. Oke. Agak jelimet lah ya. Log sama itu jelimet memang. Nah, biarin aja. Kemudian, ini berbagai fase, nggak mau baca aja sendiri. Kalau diganti-ganti ininya bilangan dasarnya. Saya mau ke sifat-sifatnya aja yang penting. Oh, ini dulu. Darah definisi dari log 2X apa? Log 2 aja ya. Ini darah definisi dari yang oranye. Darah definisinya apa? Hah? Apa? Kok nggak yakin? X besar 0. Darah definisi tuh lihat X-nya ini.
yang oranye, yang lain sama aja ya, mau yang biru, mau yang warna ini apa, magenta, semua itu darah definisinya tuh X ya, adalah dari 0 tak hingga. Kayak lon aja, persis kayak lon. Darah nilainya ini Y paling kecil berapa, Y paling besar berapa? Seluruh bilangan real itu ya. Yang ini naik terus fungsinya. Naik terus. Ini turun terus. Jadi grafik fungsi log itu mirip fungsi dengan fungsi lon. Kalau A-nya udah besar 1. Kalau kurang 1 ya agak lain. Nah, sifat-sifatnya logaritma sebagai berikut. Kita di SMA udah kenal rumus ini kan? Kalau log yang ininya di atas saya tulisnya ya. Itu kan boleh ditulis sebagai ini berapa aja C-nya. Log B dibagi C log A gitu ya. Nah, di sini berlaku sama, cuma nggak saya buktikan lagi. Log AX, cuma ini A-nya di atas, kalau yang sekarang itu di bawah nulisnya. Itu bisa diganti. Ini namanya bilangan dasarnya dengan berapapun. Dengan log E dari X dibagi log. Bilangan dasarnya saya ganti dengan E. Gitu ya. Nah, log E ini adalah tak lain adalah fungsi logaritma dengan bilangan dasar E itu yang di depan itu ln X gitu ya. Ln A. Jadi ln itu tak lain logaritma bilangan dasarnya E. Gitu ya. Oke, ini terima aja ya rumusnya, nggak usah dibuktikan. Kita make aja ini make. Yang penting makainya, di ujian juga makainya. Turunannya. Coba turunannya. Saya akan turunkan. Hapus dulu ini. Ini mau saya hapus dulu. Turunannya. Saya punya Y sama dengan log AX. Gimana nurunkannya? Kembalikan ke fungsi inversnya. Ini berarti X sama dengan apa? Lupa kan? Nah, yang logaritma ini lupa. Kita lihat ke fungsi inversnya. Ini hubungannya. Kalau saya punya sekarang Y sama dengan log AX, berarti X-nya apa? Hah? A pangkat Y, betul? Lihat hubungan ini. Y log AX, berarti X-nya ini. Ini ketukar aja, ini Y, di sini X, di sini Y ya. Paham ya ini? Jelimet ya? Memang bab ini jelimet. Oke. A pangkat Y mau saya tulis di halaman. X sama A pangkat Y. Kenapa ditulis ini? Karena saya nurunin ini nggak bisa. Gitu ya. Dari sini saya gunakan ada pangkat dalam fungsi dilonkan. Ln X sama dengan dilonkan supaya pangkatnya turun. Turunkan terhadap apa? Terhadap X. Jadi apa? Ln X jadi kali X aksen nggak usah ya. Y diturunkan terhadap X. Ya aksen. Ln A konstanta ikut. Y aksen sama dengan 1/X ln A. Itulah. Cocok ya. Bisa juga cara ini cara satu. Bisa juga cara ini. Log AX ini saya ganti dengan ini. Ln X dibagi ln A. Turunkan. Ln A konstanta. Ln X turunannya 1/X.
Bisa pakai itu. Terserah mau pakai yang mana. Gitu ya. Oke. Latihan supaya paham. Latihan. Nah, saya nggak akan bahas nomor 3, nomor 4 terlalu jauh. Kita ini mungkin, tapi di semester 2 ini dipakai, tapi nanti aja lah udah. Nomor 1 saya bahas soal mana? Yang mau yang mana? Yang A dan B aja. Yang A dan B saya kerjakan, nanti yang C kalian akan paham sendiri. Coba. Gini. Tadi kalau saya punya Y sama dengan A pangkat X, Y aksennya apa? Serba lupa ya. Ngintip lagi dah baru, maklum lupa. A pangkat X apa tadi? Mana turunannya? A pangkat X dan A. Hah? Mana? Nggak ada. Pangkat X. Ah, ini ya. Oke. Aduh, kalau lupa gimana? Nah, gitu ya. Kalau sekarang punya Y sama dengan X pangkat X, ya aksennya menjadi ln X gitu. Tidak boleh, salah. Rumus ini berlaku kalau ininya konstanta. A-nya konstanta. Kalau ada X-nya nggak bisa. Apalagi kalau rumus ini lupa. Nah, mendingan pakai cara yang paling umum. Lupa, rumus ini saya lupa. Bahkan dipakai aja nggak boleh kalau ininya X. Ya udah, pokoknya kalau ada pangkat dalam X, dilonkan. Lupa rumus yang di kanan, dua-duanya nggak apa-apa. Ini, Y sama X pangkat X. Dilonkan. Supaya pangkatnya turun. Ln Y sama dengan X kali ln X, gitu kan? Saya nggak pakai rumus ini, nggak sama sekali. Turunkan terhadap X. Jadi apa? Seperti Y kali turunan dalamnya lagi ya aksen. Ini perkalian U kali V. 1 kali ln X ditambah X kali seper X ya. Nah, kan nongol sendiri, nggak tanpa apalin rumus yang kanan. Y kali ln X ditambah 1. Sama dengan Y-nya kembalikan. X pangkat X kali ln X tambah 1. Kelihatan rumus ini nggak berlaku kalau ininya bukan konstanta. Yang B sama aja, yang B. Coba kita lihat yang B. Aduh, waktunya ngebut sekali. So, nomor 2. Mana soalnya juga hilang. Ini ya. Yang C cuma lebih panjang aja, sama aja caranya. Pokoknya kalau udah ada pangkat yang memuat X, daripada ngapalin rumus ini, udah gunakan aja ln. Sama, ini, abang hitam. Y sama dengan X kuadrat tambah 1 pangkat sin X. Ln kan. Ln, kalau di ujian kalian boleh langsung ya ke depan tulis ln itu sin X kali ln itu. Ini karena lagi menjelaskan ya saya detail langkahnya. Ln Y sama dengan sin X ln X kuadrat tambah 1 gitu ya. Kamu nggak boleh lihat kalau gitu. Jangan gitu, masalahnya gitu. Kemudian kurang aja. Turunkan ya. Turunkan terhadap
X. Kan maunya ini turunan terhadap X. Seper Y, Y aksen lagi sama. Ini perkalian. Turunan sin jadi cos. Ditambah sinnya tetap. Terus? Kali 2X. Aturan rantai. Nah, maka Y aksen sama dengan Y kali ini ya. Sama ini. Kawan di ujian nggak boleh nulis kayak gini. Y-nya kembalikan. X kuadrat tambah 1 pangkat sin X kali. Nah, gitu ya. Sama dengan atasnya. Oke. Nah. Nomor 2, salah satu aja. Mau yang mana? Pasti yang B lah. Nggak usah ditanya. Dan yang A mah bisa dibuka gitu ya. Sama aja, sama aja. Persis sama aja. Cuma ini pakai batas. Maksudnya caranya sama aja. Kalau fungsinya tentunya aja berbeda fungsinya. Nah, ini kita pakai rumus. Arahkan ke bentuk ini. Integral A pangkat U DU apa? Hah? Apa-apa? 2 pangkat U. Apa-apa? A pangkat U kali ln A atau bagi ln A? Hah? Felix? Apa ini? Bagi, masih hafal ya? Tapi jangan khawatir, saya juga lupa-lupa ingat. Udah 30 tahun ngajar juga. Lihat dulu. A pangkat X integralnya mana? Wah, udah nggak ada. A pangkat X ini A pangkat X dibagi ln A tambah C. Bagi ya. Mana soalnya tadi? Ah, ini. Kembali ke soal ini, kita arahkan sebenarnya berbentuk A pangkat U. Tadi di K37 ada yang mengusulkan coret. Tinggal 5DX. Enak pisannya. Dicoret. Pangkat ini. Coret. Jadi ini kita substitusi. Substitusi. Apa substitusinya? Supaya A pangkat U. Jadi akar X. DU-nya 1/2 akar X dx. Punya nggak faktor ini? Punya ini kan? Nah, punya. Jadi saya tulis 1/2 akar X dx sama dengan 2 DU. Gitu ya. Ini 2-nya kedepankan. Kenapa ditulis ini? Karena ini 1/2 akar X dx. Jadi 2 DU. Batas-batasnya. X sama dengan 1, U-nya berapa? 1. X sama dengan 4, U-nya 2. Sehingga kalau ini di copy. Kita copy dulu soalnya. Bandel. Ini menjadi sama dengan 1/2 seper akar X dx-nya menjadi 2 DU. 2-nya saya taruh di depan, DU-nya di belakang. 5 pangkat akar X-nya menjadi 5 pangkat U. Pakailah rumus ini, anti turunannya. Sama dengan 2 kali 5 pangkat U dibagi ln 5. Dengan batas 1/2. 2 kali apa ini? 5 pangkat 2 dibagi ln 5 dikurangi 5 pangkat 1 dibagi ln 5. Sama dengan 2 per ln 5
25 dikurangi 5. 20. Gitu ya. Ya 40 per ln 5. Oke. Yang ini lewat aja lah. 2. Nah, sekarang kita akan ke sesuatu yang pasal baru. Gini ceritanya. Judulnya pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Jadi kita akan mengamati pertumbuhan makhluk hidup, pertambahannya, atau kayak zat radioaktif, karena dia memancarkan cahaya radioaktif, zatnya akan berkurang. Nah, itu peluruhan namanya ya, nanti. Coba kita ikuti dulu yang manusia ini. Nah, jumlah penduduk dunia tahun 1980 adalah sekian. Dari mana? Ini dari sensus. Gitu ya. WHO yang ngadain sensus tentunya. Tentu saja hasil sensus ini sendiri juga nggak akurat. Manusia-manusia yang di pedalaman kan mungkin nggak ke sensus. Gitu ya. Oke. Tapi anggaplah ini akurat gitu sensusnya. Kemudian pengen diprediksi jumlah penduduk tahun sekian dan sekian. Diprediksi pakai rumus gitu ya. Bisa juga pakai sensus lagi. Cuma sensus itu mahal. Apalagi kalau lo ingin diprediksi. Nah, bagaimana memprediksinya? Maka untuk memprediksinya, orang memunculkan yang namanya model matematika. Gitu ya. Kalau model di matematika ini, sesuatu yang nggak enak gitu ya. Bikin susah. Beda dengan model itu siapa? Jadi yang dimaksud model matematika itu adalah persamaan yang merepresentasikan keadaan realnya. Nah, contohnya ini. Biasanya model tuh bikinan bidang ilmu orang yang di bidang ilmu itu sendiri. Kayak model pertumbuhan ini modelnya muncul dari orang biologi. Kalau orang matematik itu sebagai kulinya menyelesaikan modelnya. Gitu ya. Oke, model pertumbuhan eksponensial, aduh sampai salah nulis ya. Eksponensial gitu ya. Menyatakan laju pertambahan penduduk. Laju pertambahan penduduk itu apa? Laju pertambahan penduduk berarti perubahan penduduk terhadap waktu ya. Nggak mungkin terhadap kucing gitu kan. Perubahan jumlah penduduk terhadap waktu. Nah, katanya berbanding lurus atau seban gitu ya. Nah. Kalau berbanding lurus itu artinya konstanta kali buntutnya ini. Jadi kalau jumlah penduduk kita nyatakan sebagai Y, jelas Y-nya fungsi T ya. Karena jumlah penduduk berubah terhadap waktu. Nah, ini menyatakan laju perubahan penduduk. Berarti perubahan penduduk terhadap waktu. Kalau laju itu turunannya. Katanya berbanding lurus. Berarti sama dengan konstanta kali ini. Buntut ini. Jumlah penduduknya kan Y. Nanti kan Y menyatakan jumlah penduduk. Nah, inilah model pertumbuhan eksponensial. Gitu ya. Karena nanti kalau orang biologi bikin model ini, setelah dicari solusinya, jelek gitu modelnya. Ganti lagi, diperbaiki. Kalau belajar matematik B, tahun lalu ada matematik B dan sebelumnya juga. Itu belajar model pertumbuhan macam-macam. Dari yang paling gampang gini sampai yang kompleks. Makin kompleks, makin bagus prediksinya. Oke. Nah, tujuan kita ngapain bikin model ini? Kan saya mau memprediksi tahun sekian penduduknya berapa. Berarti saya mau mencari YT-nya. Kalau YT-nya tahu, ya udah masukin aja tahunnya kan.
Ketahuan jumlah penduduknya. Nah, untuk memudahkan ini saya set sebagai tahun ke-0. Jadi ini tahun ke berapa? Ke-10. Ini tahun ke? Hah? 39 ya. Dari tahun ini. 39 tahun. Ya nanti gitu. Ini di set 0. Oke. Jadi saya akan selesaikan dulu ini. Menyelesaikan ini gimana? Pakai pemisahan variabel. Oh ya, K-nya ini katanya sekian untuk pertumbuhan manusia. Ya, jangan tanya dari mana, karena bisa aja dari hasil sensus beberapa tahun sebelum ini. Konstantanya ya. Oke, konstantanya terima aja dikasih sekian. Jadi saya punya tadi modelnya DY DT sama dengan 0,0173 kali Y. Nah, kita cari Y-nya pakai pemisahan variabel. Yang ada DY, satukan dengan Y. Yang ada DT, satukan yang ada T-nya semua. Konstanta ikut mana aja. Kemudian kita integralkan. Ini integralkan jadi apa ruas kirinya? Hah? Ini kalau diintegralkan jadi apa? Hah? Apa? Ln Y. Betul, Profesor? Guyur si Profesor. Oke, kalau diintegralkan ini menjadi ln mutlak. Jangan lupa mutlaknya. Yang kanan sih gampang ya, konstanta ya 0,0173 T tambah konstanta. Tetapi Y ini nggak mungkin negatif, betul nggak? Masa jumlah penduduk bumi min 1 juta? Berarti semua udah ke akhirat gitu ya. Bahkan bumi ini hutang gitu, hutang nyawa. Penduduknya minus. Nah, karena Y-nya selalu besar 0, maka ln Y bisa, ln mutlak Y itu sama dengan ln Y aja. Betul? Mutlak Y sama dengan Y. Saya nggak mau ln Y, saya mau tahunya mau tahu Y-nya. Gimana? Saya pengen tahu Y-nya, bukan ln Y-nya. Caranya, digandeng, dikomposisikan dengan inversnya. Kan ln sama E pangkat tuh saling invers. Luas kanan juga di E pangkat kan. Ln Y berapa? Y. Jadi kita komposisikan dengan inversnya. Ini saya tulis sebagai perkalian plus ini. E pangkat C kali E pangkat 0,0173 T. Ya. E pangkat A tambah B kan menjadi E pangkat A kali E pangkat B. Paham? Kalau dibuka cilukba langsung jadi ini soalnya di sini. Oke, saya jelasin di sini. Saya punya bentuk ini. Ln Y sama dengan apa tadi? 0,03 T tambah C. Saya pengennya Y-nya berapa? Bentar, nyalinya liatin dulu. Ya, saya pengen Y-nya berapa? Supaya keluar Y-nya. Kok nggak mau dihapus? Loh, jangan-jangan nge-hang lagi nih. Oh, mau untung. Supaya keluar Y-nya, kita komposisikan dengan inverse dari ln. Kenapa? Karena kalau inverse kan kita udah punya sifat ini. F min 1 apa? Set gitu ya. Sama dengan set. F min 1 dari F P sama dengan P, balik lagi. Nah, ini E dan ln saling inverse. Ini jadi Y. Ini
Ini pangkat saya pisahkan. E pangkat C kali E pangkat 0,0173 T. Nggak dipisah juga nggak apa-apa. Paham udah? Hah? Paham, Pak. Nah, lanjut sini. Ciluk, ba gitu ya ini. Ini kemudian dilonkan, pangkatkan, ketemulah ini. Itu yang tadi udah saya tulis semua. Oke, kita lanjut cari ininya berapa C-nya atau E pangkat C-nya. Asumsikan tahun 80 sebagai T0. Jadi, kita lihat di sini. Y0. Masukkan ke sini Y0. T-nya ganti 0. Ini ya. Oh ya, di soal diketahui Y0 sekian. Masukkan ke persamaannya. Waktu T-nya 0, penduduk sekian, Y-nya. Ininya ruas kanannya masukkan. Mana? Ini mouse-nya bengal ya. Masukkan T-nya 0 menjadi E pangkat C kali E pangkat sekian kali 0. Kali 0 nih, T-nya 0. Diperoleh E pangkat C-nya. Sehingga saya dapat Y-nya. Ini adalah E pangkat C-nya tadi. Nggak usah C-nya, E pangkat C-nya ya cukup. Kali E pangkat 0, kali T. Tahun 1990 masukin T-nya 10. Tahun 2019 masukin T-nya 39. Gitu. Jadi dengan model matematika kita bisa memprediksi jumlah penduduk di masa yang akan datang. Tapi prediksinya bagus enggak? Kalau prediksinya ternyata tahun 2019 penduduk tinggal 1 miliar gitu, banyak yang mati karena ditembakin sama Putin. Nah, itu kan. Oke, kita akurkan dengan data sensus WHO. WHO tuh melakukan sensus tahun 1990 penduduk sekian. Prediksi model sekian. Ya beda dikit lah ya. Beda 0,01 miliar. Meskipun banyak. Banyak juga. Tapi prosentasenya dikit lah. Artinya kalau dilihat Galatnya, persentase Galatnya ini kecil. Hampir sama. Untuk tahun 2019 jelek. Ini 8,7 miliar. Ini 7,6 miliar. Oh, persentasenya gede ya. Nah, memang model eksponensial itu bagus kalau dipakai memprediksi jangka waktunya jangan terlalu panjang. Kalau pendek, bagus dia. Kenapa? Bentar, nanti halaman berikutnya. Relatif ya, tidak terlalu panjangnya ya. 10 tahun juga panjang sebenarnya gitu ya. Tergantung masalah relatif. Nah, kenapa kalau jangka waktu panjang jadi jelek? Karena model eksponensial ini kalau dilihat di halaman awal, ini jumlah penduduk diasumsikan bertambah terus. K-nya positif. Ini turunannya positif. Padahal dalam jangka waktu panjang banyak yang mati gitu ya. Kayak senior-senior saya ya banyak yang udah mati, banyak juga yang menjelang mati. Gitu ya. Terus kalau terlalu banyak penduduk, banyak perang, banyak yang mati. Banyak penyakit, banyak mati, gitu ya. Nah, itu belum diperhitungkan di model eksponensial. Jadi kalau jangkanya panjang, jelek dia. Lebih ekstrim lagi coba. Kalau model eksponensial ini tadi solusinya ini, kalau T-nya mendekati tak hingga, ini menuju berapa? Lihat grafik E pangkat. E pangkat tuh grafiknya seperti ini. Y sama dengan E pangkat T itu ya kalau ini sumbu T.
Kalau pangkat tak hingga berapa? Tak hingga ini. Jadi kalau jangka waktunya panjang sekali, penduduk cenderung menjadi tak hingga. Nggak mungkin lah. Sama Tuhan juga dikasih buminya segede gitu, gimana penduduknya jadi tak hingga? Nah, itu jeleknya ini. Model ini. Nah, hal-hal apa yang membuat model ini kurang baik? Yaitu faktor yang meninggal tidak diperhitungkan. Oke, pokoknya model ini kurang bagus untuk jangka waktu panjang. Untuk jangka waktu pendek, bagus. Memperbaikinya nggak kita pelajari di sini. Oke, kita lihat soal-soal yang senada dengan barusan untuk aplikasi yang lain. Coba. Ini mau ditulis atau mau diciluk, Mbak? Kalau ciluk, Mbak, tulisannya bagus. Kalau ditulis, tulisannya jelek. Mahasiswa bikin capek gua aja. Ngapain atuh saya bikin solusi ini? Sama aja ini ya. Sama. Coba kita lihat sama. Laju pembiakan bakteri katanya sebanding dengan jumlah bakteri saat itu. Kita munculkan modelnya dulu. Misal Y itu jumlah bakteri. Tentunya dia bukan konstanta. Jelas Y itu fungsi T, betul? Wah, jadi nggak jelas kalau tulisannya kegedean. Nanti saya nulis di mana? Jelas Y fungsi T. Nah, laju pembiakan atau laju perkembangan. Berarti perubahan jumlah bakteri terhadap waktu, kan? Nah, katanya sebanding. Kalau sebanding itu konstanta kali embel-embel belakangnya. Jumlah bakteri, Y, kan? Nah, model eksponensial selalu gitu. Kemudian, tetapkan pukul 12 sebagai T sama dengan 0 saat kita pulang sebentar lagi ya. T0. Sehingga saya punya ini. Ini apa ini? Berarti Y0 sama dengan 10.000. Betul? Setelah 2 jam berarti Y2 sama dengan 40.000. Loh, kan jadi persamaan matematik. Si model ini dilengkapi dengan persyaratan ini. Paham nggak, Neng? Neng yang mana? Yang pasti bukan Neng ini. Ini mah 0. Tadi ngantuk, sekarang WA-an. Ini gimana sih profesor teh? Kalau nilainya nggak gede mah udah getok 10 kali. Ya lah, nilainya masih gede dia. Abe ya, mau ya Abe? Enak aja, nggak pakai usaha. Hah? Kamu cemin mau? Ya. Oke, terus ngapain? Ditanya apa? Y berapa? Y5 pukul 17 ya. Oke, berarti kita harus mencari Y-nya dulu. Kembali dari sini pakai pemisahan variabel DY per Y sama dengan KDT integral kan. KDT. Ln mutlak, jangan lupa ya. Tuh, mutlaknya udah gede gini. Y. Merah juga. Maunya hitam. KT tambah C. Sama aja dengan tadi kan. Hanya masalahnya aja yang berbeda. Oke. Karena Y besar 0, maka mutlak Y
sama dengan Y. Sehingga saya punya ln Y sama dengan KT tambah C. Maunya Y-nya. Jadi di E pangkatkan kan? Ini menjadi Y kan? Ini saya tulis sebagai E pangkat C kali E pangkat KT. Karena jumlah. Nah, berapa? Y5 nggak bisa dihitung kan? Ini konstantanya belum tahu. K-nya juga belum tahu. Pakai syaratnya ini. Ada 2 syarat. 2 konstanta ini bisa hilang. Y0 10.000. Y0 sama dengan 10.000. Maka 10.000 saat T-nya 0. Sehingga E pangkat C-nya berapa? 10.000. Ini kan 1 ya, E pangkat 0 1. Nah, jadi saya udah punya sekarang Y sama dengan 10.000 E pangkat KT, gitu ya. Oke, syarat yang kedua. Y2 berapa tadi? Y2 40.000. Artinya apa? 40.000 Y-nya sama dengan 10.000 E pangkat KT ya. Bukan K kali 2 ya. Saya mau ngitung K-nya gimana? Oh, sederhanakan aja. 4 sama dengan E pangkat K kali 2. Gimana mendapatkan K-nya? Hah? Lonkan. Supaya turun kan pangkatnya. Nah, kalau tadi di E pangkat kan dilonkan. Lon E pangkat K kali 2. Atau ln 4 sama dengan K ditambah 2. Kok ditambah lagi? K kali 2 kali ln E. Ln E kan 1. Nah, jadi saya dapat K-nya berapa? Hah? Setengah ln 4 sama dengan ln 2 ya. 4 itu tinggal 2 ya. Boleh dicoret gitu? Enak aja. Dasar si profesor. Hah? Ln 2 pangkat 2. Ln 2 pangkat 4 pangkat setengah sama dengan ln 2. Tapi bukan hasil dicoret ya. Kebetulan aja sama. Oke, jadi saya udah punya Y-nya sama dengan 10.000 E pangkat K-nya tadi ln 2. Ln 2 kali T. Dikurung supaya. Nah, saat pukul 17 T-nya sama dengan 5, ya Y-nya sama dengan 10.000 kali E pangkat ln 2 dikali 5 ya. Sama dengan, masih bisa disederhanakan, tapi sampai situ sebenarnya udah selesai. Kalau mau disederhanakan masih bisa. Ini 5 kan bisa ke belakang ya. E pangkat ln 2 pangkat 5 kan? 5 ln 2 kan? Ini kan 5 ln 2 nih. 5 ln 2. Jadi sama dengan 10.000 kali E dan ln saling inverse. Nah, sama dengan 2 pangkat 5 adalah 32 kali 10.000. Gitu. Ya, pokoknya matematiknya sama aja dengan yang tadi. Bawahnya hanya kutak-katik hitungan lah. Sok, yang mau nyalin, saya buka dari atas.
Oke, saya lanjut. Nomor terakhir, saya hanya sampai memunculkan modelnya aja karena sama lagi. Ini ya. Cuma masalahnya yang beda. Akibat memancarkan sinar radioaktif, unsur ini karbon 14 meluruh. Wajar ya. Kalau ini ada zat radioaktif, dia akan memancarkan cahaya radioaktif. Ya tentunya berkurang zatnya. Berkurang. Nah, katanya laju pengurangannya itu sebanding, kembali kayak konstanta kayak tadi, dengan jumlah zat saat itu. Oke, saya crop dulu aja biar bisa ditulis sepotong-sepotong. Sama aja nanti benda realnya berbeda, tetapi penyelesaiannya sama aja gitu ya. Oke, ini. Saya misalkan dulu. Misalkan berat zat adalah B. Jelas B ini fungsi waktu. Nah, lajunya ini ya, meluruh dengan laju berarti perubahan B terhadap waktu sebanding, berarti konstanta kali jumlah zat saat itu ya B gitu ya. Jumlah zatnya kan B dimisalkan. Waktu paruhnya, masa paruh pakai waktu gitu? Petok gitu paruhnya ya. Nah, enggak, ini waktu paruhnya maksudnya waktu untuk mencapai menjadi setengahnya. Itu sekian tahun. Ya, biarin dulu. Pada saat awal terdapat 10 gram. Berarti saya punya Y 0, 10 gram. Kemudian Y berapa ya? Menjadi Y 5730 berapa? 5 kan waktu paruh. Jadi setengahnya. Ditanya Y 2000. Nah, persis soal sebelumnya. Ini kerjakan sendiri, masukkan syarat ini dan syarat ini, nanti konstantanya di sini nanti ada 2. Satu lagi hasil pengintegralan. Ketemu B-nya. Masukkan aja. Tahun 2000. Sisanya sendiri. Gitu ya. Soalnya si profesor udah bosen. Sama lagi ngapain katanya diterangin lagi. Gak apa-apa sih. Dosen gila dasar katanya. Kalau lanjut gak apa-apa sih, Pak. Hah? Nggak mau. Oke. Baik, hari ini sekian dulu. Besok tutorial ya.